Doni masih terlalu kecil. Dia belum bisa bicara untuk memilih dengan siapa dia mau tinggal. Dia belum ngerti. Dia nggak tahu kalau ini saat terakhir. Rin, sebentar lagi pesawat kamu akan pergi. Nanti kamu telat. Jaga Doni baik-baik ya. Pasti. Kamu harus janji. Saya janji. Bagaimana mungkin saya menyia-nyiakan anak saya sendiri? Mama pergi dulu ya sayang. Jangan nangis ya. Mama pasti rindu sama Doni. Ya. Mama pergi dulu ya sayang. Nanti mama kembali lagi. Mama gak lama kok, Cu. Jangan nangis ya. Jangan nangis ya sayang ya. Saya akan terus terang pada Andi. Saya akan minta maaf. Saya rela sekalipun saya harus berlutut dan mencium kakinya. Saya mau dihukum apapun, Rin. Asal jangan berpisah dengan Doni. Hidup sayang. Cepat masukin. Biar aja. Tenang aja, saya kuat. Cuma kotor. Saya sudah sehat. Walau dokter masih belum bisa menjamin sampai kapan jantung saya bertahan. Tapi saya nggak peduli. Selama saya dekat dengan kamu, jantung saya pasti selalu kuat. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan padamu. Yuk. An. Ada yang ingin saya bicarakan. Kamu baru saja sampai. Istirahat juga belum sempat. Ada yang ingin saya tunjukkan. Kamu tahu apa yang saya lakukan selama setahun di sini tanpa kamu? Ayo. Kamu lihat semua ini? Seperti yang pernah saya bilang, saya nggak pernah merasakan bosan untuk menggambar sketsa wajahmu. Kamu lihat ini. Ingat kan? Apa sih? Doni. Kamu jangan terlalu menyayangi bayi itu dulu. Rini ke Amsterdam cuma untuk terus terang sama Andi bahwa dia baru saja melahirkan. Andi mungkin terkejut atau syok. Persetan lah. Ada saatnya Andi belajar bahwa kenyataan tidak selalu indah.
ada pahitnya, kadang-kadang menyakitkan. Kamu tahu kesalahan kita selama ini pada Andi apa? Membiarkan dia tumbuh menjadi bonsai. Kita beri perhatian, kasih sayang. Kita rawat dengan hati-hati. Tanpa memberi kesempatan dia untuk tumbuh menjadi dewasa. Dua atau 3 hari lagi, Rini akan kembali dan mengambil Doni. Saya kenal Rini. Kalau dia punya keinginan, dia tidak akan tinggal diam. Saat ini yang dia inginkan cuma satu, bayinya. Dia akan lakukan apa saja untuk merebut kembali bayinya. Tapi saya tidak merampas Doni, Mas. Saya menuruti kata ibu. Nurutin ibu? Kenapa semua orang mendadak jadi tolol dengan menuruti kata ibu? Padahal di mata ibu yang paling berharga cuma satu. Andi. Saya, kamu, Rini. Kita ini semua cuma sampah. Mas Andi sakit jantung. Memangnya kenapa kalau Andi sakit jantung? Memang jantung saya itu sehat. Tapi saya punya hati, punya perasaan. Saya bisa frustasi, saya bisa sedih, saya juga bisa marah. Apa karena jantung saya sehat? Saya tidak boleh hidup bahagia. Tidak boleh menikah dengan wanita yang selama ini saya cintai. Apa juga karena jantung Rini sehat, dia boleh dipisahkan dengan bayinya yang baru saja dia lahirkan? Begitu? Hah? Logika macam apa ini? Boleh percaya, boleh tidak. Kenapa jantung saya masih tetap berdenyut sampai saat ini? Kenapa Tuhan masih membiarkan saya hidup sampai hari ini? Untuk bisa memiliki kamu. Beri saya sedikit kesempatan untuk merasakan kebahagiaan ini bersama Murin. Sejak datang, kamu kelihatan tidak bahagia. Saya capek kali, Andi. Tadi kamu bilang ada persoalan yang ingin dibicarakan. Persoalan apa? Ada apa sih? Saya berhenti kuliah. Rin, saya mencintai kamu bukan karena kamu kuliah kedokteran. Saya tidak mengharapkan kamu datang sebagai dokter. Selama ini saya mengharapkan kamu datang sebagai pendamping hidup saya. Tidak ada yang lain. Saya masuk kedokteran karena keinginan Papa. Saya pikir nggak ada salahnya membahagiakan dia. Sejak Mama meninggal, Papa kesepian. Tapi saya nggak tahan. Saya nggak sanggup. Saya tahu ada saatnya kita harus berkorban untuk orang lain. Tapi saya punya kehidupan sendiri.
Saya berhak untuk menentukan masa depan saya. Aus ya? Aus sayang? Mau Mimi? Mimi. Mau Mimi? Mau Mimi ya? Kasihan. Aus. Doni aus. Ya, loh. Rin, gimana? Kamu sudah menceritakan semuanya pada Andi? Hampir. Nyaris terucap di mulut saya. Tapi begitu Andi memeluk saya, tiba-tiba keberanian saya hilang, Har. Saya nggak sampai hati merusak kebahagiaan dia. Jadi kamu belum menceritakan apa-apa sama Andi? Andi begitu mencintai saya. Dia bersemangat, dia bergairah. Sampai-sampai saya takut jangan-jangan jantungnya nggak kuat. Tapi pengorbanan kamu terlalu besar, Rin. Kamu harus berpisah dengan Doni. Harus berpisah dengan anak kandung kamu sendiri. Har, Andi begitu tulus. Permintaannya sederhana. Apa saya sanggup menolaknya? Sekarang dia sudah sehat. Tapi nggak tahu sampai kapan dia bertahan. Mungkin ini kesempatan dia yang terakhir. Kamu sudah terbiasa bermain dengan Doni, bergurau, tertawa. Bagaimana mungkin kamu melewatkan satu hari tanpa tertawa dengan Doni? Tapi kenapa saya nggak mau merelakan satu pengorbanan lagi untuk menyempurnakan kebahagiaan Andi, Har? Siapa tahu ini pengorbanan yang terakhir. Rin, kenapa kamu telepon? Di sana kan tengah malam. Saya yakin kamu terbiasa bangun tengah malam karena Doni, ya kan? Kamu terbiasa bangun tengah malam kalau Doni lapar atau mengompol. Doni mana, Har? Saya mau mendengar suaranya. Sukma, mana Doni? Doni tidur, Bangunkan. tapi dia baru saja bangun. Bangunkan! Doni lagi tidur ya, Har? Iya, tapi menurut dokter, dia harus dibangunkan 3 jam sekali untuk dikasih susu. Kalau dia lagi tidur, jangan, Har. Tolong dekatkan saja gagang teleponnya. Saya mau mendengar desah nafasnya.
Rin, saya sudah berdiri di sampingnya. Doni tidur, pulas sekali. Kapan kamu kembali ke Jakarta? Tolong dekatkan gagang teleponnya, Han. Kamu pasti ingin kembali ke Jakarta secepatnya, ya kan? Kamu puas hanya dengan mendengar desah nafasnya saja. Kamu pasti ingin melihat wajahnya yang lucu. Apalagi waktu dia sedang tersenyum. Asal kamu tahu, bukan Doni saja yang kangen sama kamu. Dekatkan gagang teleponnya, Han. Ganti ya. Ganti ya. Oh. Pintar. Pintar. Kenapa? Basah ya? Ganti. Nakal ya? Nakal. Nakal nih. Apa ini? Susunya diminum dulu, An. Mumpung masih hangat. Taruh saja dulu, aku lagi tanggung. Kamu gak kangen ya sama ibu? Kangen? Gak pengen pulang? Sudah 1 tahun loh kita tinggal di sini. Dokter juga mengizinkan kamu pulang. Kenapa? Kamu sudah bosan ya? Saya pengen kerja. Saya nggak betah jadi beban terus-terusan. Maaf, An. Bukan maksud saya... Enggak, Rin. Enggak apa-apa. Wajar sekali kamu ngomong seperti itu. Saya memang nggak mampu seperti suami-suami yang lain. Apa maksud kamu? Saya hanya kasihan sama kamu, Rin. Kamu nggak perlu kasihan sama Kamu saya. berhak mempunyai suami yang bisa kamu banggakan seperti perempuan-perempuan yang lain. Saya bangga sama kamu. Saya nggak pantas jadi suamimu, Rin. Seharusnya sejak dulu saya sadar. Andi! Saya nggak bisa memberikan apa-apa padamu. Kamu sudah memberikan sesuatu yang sangat berharga buat saya.
cinta. Riz, kamu mau ngapain? Mau mengirimkan foto Doni untuk Rini. Buat apa? Buat apa? Bu, itu kan wajar kalau seorang ibu ingin melihat foto anaknya. Kalau kamu kirimin Rini foto Doni, itu hanya akan nambah kerinduan Rini pada Doni. Setiap kali Rini menelpon saya, dia selalu menanyakan, kenapa Riz, kenapa foto Doni belum dikirimkan? Dan sekarang... Ya, tapi kamu kan tahu alasannya. Kamu tahu kan, kenapa ibu melarang kamu kirimin Rini foto Doni, ya kan? Bu, hampir 1 tahun Rini tidak ketemu dengan Doni. Tidak ketemu dengan anaknya. Mana ada ibu yang tidak kangen sama anaknya sendiri. Kasihan kan, Bu, kasihan. Saya paling tidak tahan setiap kali menelpon dia selalu memelas, tolong Riz, tolong kirimkan foto Doni. Dan sekarang, saya akan mengirimkan foto Doni untuk dia. Pas apa? Doni, lihat papa. Sini. Ya, Doni. Lagi. Sini kameranya. Kamu tuh lihat. Sini kameranya. Bu, saya cuma ingin mengirimi foto Doni untuk Rini. Sekarang cuman pengen lihat fotonya. Lama-lama dia pengen ketemu. Dan setelah ketemu, dia ingin ngambil Doni kembali. Sini kameranya. Bu, saya sudah kepalang janji sama Rini. Bu, hati-hati. Nanti filmnya kebakar. Ibu benar-benar keterlaluan. Ibu kira kalau saya tidak mengirimi foto Doni sama Rini tidak akan kembali. Sejak pertama kali saya melihat Rini memeluk Doni, sejak itu juga saya tahu Rini tidak mungkin berpisah dengan anaknya. Ibu cuma minta, tolong jangan kirimin Rini foto Doni. Tapi saya sudah kepalang janji mengirimi foto Doni sama Rini. Mungkin saat ini saya tidak bisa memenuhi janji saya itu, tapi suatu saat nanti saya akan memenuhi janji itu. An? Ya, Susunya udah siap. makasih ya. Rin? Itu apa? Foto? Foto siapa? Saya nggak boleh tahu ya, siapa di foto itu. Fotonya Doni. Ini kan anaknya Mas Haris ya?
anak angkat. Buat kamu apa bedanya anak angkat atau bukan? Ya nggak ada. Lalu kenapa kamu nangis? Rin, aku cuma tanya, kenapa kamu nangis? Saya cuma kasihan. Itu aja. Gak ada yang lain. Waktu saya berangkat kemari, Doni masih bayi. Saya nggak habis pikir, itu ibu kok tega memberikan anaknya untuk diadopsi pada orang lain. 9 bulan dia mengandung, lalu dia melahirkan, lalu anak yang dia kasih sama orang lain. Bukannya bayi seumur itu kan mestinya disusui. Mestinya dapat belayan ibunya, dapat kasih sayang ibunya. Ibu macam apa dia? Saya baru sadar. Cinta saja tidak cukup membahagiakan hati seorang wanita. Itu kan cuma pikiranmu saja, An. Siapa bilang saya nggak bahagia? Bohong kamu. Andi, saya mau penjelasan kamu. Kamu bilang cinta tidak cukup untuk membahagiakan perempuan. Kamu membohongi diri kamu sendiri karena kamu mencintai saya. Saya nggak bisa dibohongi, Rin. Apalah artinya mengawini laki-laki yang nggak bisa memuaskan. Ini udah kelewatan. Jangan bohong, Rin. Saya tahu penderitaanmu. Bagaimana saya bisa membahagiakan kamu? Apabila saat kita ke kamar, kita mulai, saya nggak bisa memberikan kamu anak. Itu nggak penting, An. Oh ya? Nggak penting. Lalu kenapa kamu menangisi fotonya Doni? Saya kan udah bilang saya kasihan sama Doni. Saya nggak percaya. Saya tahu. Kamu menangis karena kamu membayangkan seandainya saya bisa memiliki anak seperti Doni. Iya kan? An! Andi! Halo? Ya, Rin, kamu sudah terima kiriman fotonya belum? Doni sudah besar ya, Har. Nggak terasa. Dia lucu sekali. Doni. Rin, kamu mau mendengar suaranya nggak? Dia sudah bisa bicara? Iya. Kamu tunggu ya. Doni. Din, ada yang mau ngomong sama kamu. Ayo sini. Cepat. Sini. Sini. Siapa nih? Siapa ini? Rini. Tante ini. Panggil saya mau mana? Gak mau. Tante ini. Don, panggil saya Mama. Gak mau. Sama mama yuk. Rin, nanti kamu
Maaf ya, Rin. Saya kasar sekali tadi. Saya pikir-pikir tadi di kamar. Mungkin satu-satunya yang bisa menghibur perasaanmu saat ini adalah Doni. Kita balik ke Jakarta secepatnya. Bagaimana? Biar semuanya nanti saya ngurus. Kamu sungguh-sungguh. Saya sadarin, kamu pasti kesepian sekali di sini. Ya, mungkin Doni bisa menjadi teman yang sangat baik buat kamu nanti.